ini disponsori oleh springbedsurabaya.com, toko springbed termurah nomor 1 di Surabaya. Pelindungkasur.com, melindungi kasur dari tumpahan air dan ompol. Hai, jangan lupa sebelum lanjut di-subscribe dulu dong. Ya. Terima kasih. Halo sleepy people, gimana tidur kamu kemarin? Semoga nyenyak ya. Balik lagi sama aku Mifanti di Springbed Surabaya pastinya. Nah hari ini itu kita kedatangan tamu itu dadakan banget, ngerti gak sih? Ini jadi dia itu tiba-tiba barang ini tuh datang, ya udah minta di review sekarang juga. Jadi ini hari sudah sore ya. Mohon maaf kalau di luar sana agak-agak berisik gitu, karena emang ini udah sore banget dan kasur ini harus memang segera di review hari ini gitu. Kasur apa sih ini kok mendadak banget gitu ya? Dia ini adalah kasur dari Comforta. Nah, yang mau kita review kali ini itu adalah kasur Comforta yang seri Comfort Dream. Tuh, Comfort Dream. Comfort nyaman, dream itu mimpi. Mimpi yang nyaman gitu ya. Jadi senyaman apa sih gitu kasur ini ya kan? Langsung aja nanti kita akan coba bareng-bareng gimana sih rasanya, senyaman apa gitu kasur Comforta Comfort Dream ini. Nah, sebelum itu aku akan membacakan dulu ya klaim dari pabriknya sendiri untuk fitur-fitur dari kasur ini itu seperti apa. Oke, jadi fitur-fitur kasur ini itu fitur unggulannya adalah dia pakai 7 zoned pocket spring gitu. Jadi ada pocket springnya, dia itu pakai 7 zona gitu ya. Nanti akan aku jelaskan lagi lebih lanjut. Lalu dia pakai latex, ada terus juga pakai high density foam katanya sih, tapi nanti kita akan uji coba aja beneran apa enggak. Terus pakai memo gel atau memory foam yang diinjek pakai gel gitu loh. Jadi dia rasanya tuh lebih adem, biar kasurnya ini lebih adem gitu. Untuk memo gel ini kayaknya emang bener sih, karena kesan pertama pas aku coba itu rasanya tuh adem gitu. Adem banget, beda sama kasur-kasur yang lain. Jadi ketika disentuh itu kerasa adem banget gitu. Itu mungkin efek dari memo gelnya itu sendiri ya. Lalu dia juga pakai steel perimeter guard. Jadi dia pakai semacam wire gitu atau apa ya namanya tuh, kayak kawat yang mana dia buat ngiket atau biar pokoknya pegasnya itu gak lompat kemana-mana gitu loh. Jadi tetap stay di tempatnya gitu, biar lebih nyaman aja, seperti itu. Itu untuk fitur-fiturnya. Oke, sekarang let's see, kita mau lihat dulu dari segi desainnya ya. Ini kalau kamu lihat desainnya ini, kalau aku sendiri sih menganalogikannya itu kayak burger gitu ya, karena ini kayak ditumpuk-tumpuk gitu loh. Jadi ini ada comfort layernya itu dia pakai 2, yaitu pakai plus top sama pakai pillow top. Ada plus top terus ditimpa lagi pakai pillow top gitu ya. Jadi setinggi ini udah bisa disebut Euro top gitu, karena ini emang tinggi banget dan tebel gitu ya. Nah, terus ada pegasnya di bagian bawahnya, itu ada pegasnya. Terus ada yang di bagian bawah sendiri, ini nggak tahu aku apa, mungkin kayak semacam ini aja kali ya, jeda itu antara pegas dan juga lapisan yang paling bawah dari kasurnya itu sendiri. Oke, dia juga pakai kain suede, jadi kayak semacam kulit-kulit gitu. Ini kalau kamu sentuh ini yang bagian coklat-coklat itu dia pakai kayak kulit gitu loh, jadi lebih eksklusif, lebih bagus juga kelihatannya, dan juga lebih enak aja gitu dilihat, kayak apa ya, kayak wah gitu loh, mewah gitu loh. Walaupun emang suede-nya cuma di bagian comfort layer plus top yang bagian bawahnya aja ya, sama yang bagian bawah sendiri di bawah pegas itu suede-nya ada di situ aja. Yang untuk warnanya juga dia bagus banget, aku suka, kayak perpaduan coklat dan juga ada kayak krem-krem gitu dan juga putih. Aku suka banget. Ini kayaknya kasur ini bakal enak banget gitu. Udah gitu tinggi ya, kasur ini tingginya itu 40 cm loh, jadi tinggi banget. Dan juga ketebalan ininya, comfort layernya itu keseluruhan sekitar 16 cm, jadi emang tebal banget. Jadi nggak mungkin pegasnya itu kerasa itu nggak mungkin. Nah seperti itu.
Oke, setelah itu untuk kainnya sendiri aku bilang kayaknya ini halus ya, halus cuma nggak terlalu elastis gitu. Dan quiltingnya itu tebel, aku suka gitu. Dan juga kainnya adem. Selain dia pakai memo gel tadi yang adem tadi, ini kainnya juga adem sih. Jadi malah lebih sip gitu loh. Jadi adem, ketemu adem ya kita tidurnya jadi lebih cool gitu lah ya, cooling down gitu. Jadi enak banget ini untuk kainnya. Lalu ini, jadi kalau kamu cubit-cubit, kamu agak tekan-tekan dikit itu rasanya tuh fluffy banget. Fluffy banget, kayak apa ya? Aduh, kayak kue deh, pokoknya kayak kue sponge gitu. Jadi ini rasanya fluffy, empuk banget gitu. Jadi kalau kamu duduk pun juga di bagian pinggirnya ini dia kayak ces gitu. Jadi kayak gitu, nggak langsung yang wah gitu nggak, tapi ini kayak kempesnya tuh pelan-pelan gitu. Mungkin ada efek dari memo gel tadi. Memo gel itu kan memory foam yang dikasih gel gitu. Memory foam itu kan karakteristiknya itu bisa nyeplak atau mencetak tubuh kita gitu loh. Dan ditambah lagi pakai gel, jadi rasanya adem. Biasanya kalau memory foam itu kan cenderung panas. Jadi dia diinjek pakai gel biar adem. Nah, seperti itu. Oke, untuk bagian pinggirnya sendiri kamu nggak usah khawatir lagi jeglong-jeglong atau gimana karena dia udah pakai yang namanya foam encasement, jadi lebih kuat gitu, lebih enak. Nah, kalau kamu lihat aku duduk di pinggirnya ini rasanya agak ini ya, bukan agak sih, emang ini comfort layernya itu kempes banget gitu loh. Nah, mungkin itu karena dia emang teksturnya extra soft, jadi kalau aku dudukin itu langsung kayak zut gitu, langsung kayak kempes banget, tapi dia responsif, bisa langsung kembali ke bentuk semula. Nah, seperti itu. Nah, mungkin juga karena ini plastopnya yang bagian bawah nih, ini kalau aku teken-teken gini tuh rasanya comfort layernya itu kalau aku rasa agak kurang tebel ya, yang ini, yang plastop bagian bawah ini tuh seperti itu. Jadi mungkin bisa ditambahin lebih tebel dikit lagi biar lebih awet aja gitu. Yang aku khawatirkan karena teksturnya ini dia empuk banget gitu ya, aku khawatirnya itu bakalan nggak terlalu awet gitu loh, bakalan gampang kempes atau gimana karena emang teksturnya ini empuk banget gitu. Jadi sebaiknya ini lebih ditebelin lagi gitu ya yang bagian bawahnya ini, karena ini emang ya ampun kayaknya tipis banget gitu, kurang aja gitu. Walaupun rasanya emang udah nyaman, cuma ini kurang, kalau menurut aku kurang tebel gitu, biar lebih awet lah dikit gitu. Walaupun klaimnya dari pabrik itu kan dia pakai high density foam ya, tapi kalau agak aku tekan-tekan seperti ini tuh rasanya standar gitu, bukan ya enggak yang tinggi-tinggi banget gitu apa namanya kerapatan busanya, tapi ini ya standar lah, cukup baik gitu, enggak yang sampai high density banget gitu, enggak. Yang aku takutkan sih seperti itu, tapi semoga aja enggak ya. Nah, harapannya sih enggak gitu, karena ini emang teksturnya itu soft banget. Nah, itu. Lalu untuk motion transfernya itu ada sedikit, cuma berasal dari quiltingnya aja. Kalau bola bowlingnya jatuh itu quiltingnya agak ketarik gitu loh, jadi dia menimbulkan getaran sedikit. Tapi untuk pegasnya dia nggak menimbulkan getaran sama sekali ya. Jadi dia karena dia pakai pocket spring tadi, pegasnya nggak menghantar getaran sama sekali karena dia individual gitu geraknya. Nggak, kalau kamu injek di bagian atas ya yang bereaksi bagian atas aja, yang bagian bawah nggak ikut gitu karena dia pakai pocket spring. Nah, pegasnya ini juga aman kok kalau menurut aku ya, karena dia pakai 7 zone gitu loh, 7 zona pegasnya itu ada 7 zona. Jadi 7 zona itu apa sih? Nah, 7 zona itu adalah ini pegasnya itu diatur sedemikian rupa, tingkat keempukannya atau keelastisitasan pegasnya itu tergantung pada 7 part bagian tubuh kita gitu loh, 7 part tubuh kita. Jadi mulai dari atas bagian kepala, terus bagian pundak atas dan juga punggung atas, ya pundak di atas ya emang ya. Jadi pundak dan punggung atas, terus bagian ini perut, terus bagian hip atau pinggang, pinggul atau apalah itu, terus bagian ini kaki, paha sampai dengkul, terus ini kaki bagian bawah gitu. Jadi ada 7 zona itu yang mana pegasnya itu
tingkat keempukannya itu beda-beda gitu loh, tergantung zona kita. Jadi mulai dari kepala sampai kaki itu kan beratnya beda-beda. Jadi itu disesuaikan gitu sama pabrik. Jadi kalaupun aku lonjak-lonjak di atas kasur ini, itu akan rasanya itu beda. Yang atas mungkin empuk, yang tengah lebih agak keras lagi atau gimana gitu. Jadi makanya aku nggak lompat-lompat gitu ya di atas kasur ini karena itu. Karena ada 7 zone itu tadi. Yang aku rasa pegasnya kasur ini juga aku rasa aman-aman aja kok, karena emang didukung juga sama foam encasement gitu. Jadi lebih terlihat kokoh gitu ya kasurnya, dan juga rasanya juga kokoh juga gitu. Nah, ini sekarang untuk feel tidurnya ya di kasur ini nih. Aku udah gak sabar banget karena emang feel tidur di kasur ini tuh enak banget, bener-bener enak banget. Khususnya kamu yang suka kasur empuk ya, ini feel-nya tuh enak banget. Jadi aduh deh, beneran deh kamu harus ngerasain sendiri kayaknya emang. Karena emang ini ketika kamu tidur di atasnya itu rasanya itu bakal fluffy banget. Fluffy, feel pertama yang kamu rasakan tuh bakal fluffy, terus adem gitu ya. Lalu dia akan kayak perlahan ngikuti lekuk tubuh kamu gitu ya. Jadi kayak yang 7 zone tadi itu dia mengikuti pelan-pelan gitu loh, karena kan kita tidur gitu nggak langsung yang kita neken kasurnya itu gitu kan, enggak. Jadi kayak kita nunggu gravitasinya dulu. Jadi setelah kita merasakan fluffy, merasakan adem, nah itu langsung yang si memory foamnya itu juga bereaksi untuk mengikuti atau mencetak lekuk tubuh kita. Dan juga si pegasnya itu juga seperti itu gitu. Jadi dia mulai deh tuh gimana, tergantung berat dari masing-masing 7 zona tubuh kita tadi. Kalau kepala kan lebih ringan daripada perut ya kan, seperti itu. Jadi rasanya itu bakal tubuh kamu itu semuanya itu nempel banget di kasur dan juga nyaman pastinya. Jadi ini bisa menopang tubuhmu dengan sangat baik dan juga sangat nyaman tuh, bayangin tuh. Jadi kasur yang menopang tubuh dengan baik itu belum tentu nyaman ya. Soalnya kan orang feel-nya suka yang beda-beda gitu. Tapi kalau ini menurut aku udah menopang tubuh dengan sangat baik dan juga feel-nya itu sangat nyaman gitu. Adem, pokoknya itu bikin betah banget di atas kasur gitu ya. Enak banget pokoknya kasur ini. Aduh, iya sih, iya 12 juta ya, ya bener-bener emang sih feel-nya sesuai sama harganya. Nah gitu, itu aja sih untuk kasur ini. Sepertinya kamu harus nyoba sendiri gitu, biar tahu bener-bener gimana sih feel-nya kasur Comforta Comfort Dream ini. Oke, sekarang untuk kekurangan dan kelebihannya ya dari kasur Comforta Comfort Dream ini. Jadi kalau menurut aku kekurangannya itu cuma di bagian ininya yang aku bilang tadi, comfort layernya yang bagian bawah ini, yang plus top bagian bawah yang pakai kain suede ini, itu dia kalau menurut aku terlalu tipis gitu ya. Jadi kayak ya gimana ya, jadi kayak kurang berpengaruh aja gitu. Coba lebih tebel dan lebih padat sedikit aja biar apa ya, biar lebih awet aja gitu kasurnya, dan juga lebih rasanya itu biar lebih enak gitu, ada padat-padatnya dikit, nggak semuanya empuk gitu loh maksudku gitu. Biar ada feel tekstur padatnya itu dikit aja, jadi lebih pas kayak gitu. Itu kekurangannya sih. Terus kelebihannya banyak banget, tenang aja. Mulai yang pertama dari bagian quilting tadi kan, quiltingnya itu fluffy, tebel, adem ya kan, itu udah pokoknya kalau menyentuh kulit itu nyaman banget. Terus dia juga, oh ya ini juga lupa yang aku sebutin tadi, dia menurut klaimnya itu dia pakai latex ya, pakai latex. Tapi kan karena aku nggak bisa membuka kasur ini, jadi aku nggak tahu posisi latexnya itu ada di mana. Karena emang nggak terlalu terasa sih kalau aku tekan-tekan gini nih latexnya ada di mana gitu, itu nggak terlalu terasa. Mungkin karena emang busanya itu dia pakai yang super soft semua kali ya, aku nggak tahu sih. Nah seperti itu. Nah dia itu juga pakai latex gitu. Terus selanjutnya yang jelas dia pakai foam encasement juga, jadi kasurnya lebih kokoh, lebih enak, lebih
ya pokoknya lebih kuat lah gitu, enak banget. Lalu nomor selanjutnya itu dia pakai 7 Zone Pocket Spring. Nah tuh, itu tadi yang 7 zona tadi. Jadi lembut tubuh kita itu atau berat tubuh kita itu ditopang dengan sempurna sesuai dengan berat masing-masing tubuh kita gitu. Jadi enak banget untuk ini. Udah gitu pocket spring lagi, dia nggak pakai bondel loh, dia pakai pocket yang mana dia itu nggak menghantar gerakan ya, getaran khususnya untuk pegasnya sendiri ini nggak menghantar getaran gitu. Lalu dia itu nyaman banget, nget. Nah ini udah gitu, udah nyaman, itu bisa menopang tubuhmu dengan baik gitu loh. Menopang tubuh itu dengan baik banget dan juga nyaman banget nih. Jarang-jarang ada kasur yang kayak gini kan. Jadi ini udah kayak semacam tidur di awan gitu atau tidur di atas kue busa, kue spons gitu. Emang empuk banget kasurnya. Nah selanjutnya dia comfort layernya tebal ya. Tadi yang udah aku sebutin sekitar 16 cm tadi. Walaupun yang bagian bawahnya nggak terlalu tebal sih. Jadi ini udah 16 cm ya, kalau menurut aku cukup lah, cukup. Dengan tekstur busa yang seperti ini ya, dengan tekstur yang empuk, ini tuh cukup tebal kalau menurut aku gitu. Andaikan lebih keras dikit aja itu udah tebel banget kalau menurut aku. Jadi kan karena ini tekstur busanya empuk, jadi ya emang gitu sih. Kamu tahu kan tadi udah aku dudukin kayak kempes banget gitu kan bagian pinggirnya. Nah itu karena dia emang terlalu empuk banget. Ya hopefully aku berharap ini beneran pakai high density foam ya, karena aku nggak bisa buka kasurnya. Tapi nggak apa-apa, tapi untuk feel ini kasur mantep banget, jempol banget. Oke, dan yang terakhir adalah motion transfernya minim. Nah, karena dia pakai pocket spring tadi, jadi motion transfernya, kalaupun ada motion transfer itu berasal dari quiltingnya ya. Jadi quiltingnya itu yang ketarik gitu. Misalkan partner tidur kamu itu gerak, jadi quiltingnya ketarik, nah kamu agak-agak terkena imbasnya juga. Tapi kalau pegasnya dia nggak menghantar gerakan sama sekali atau nggak menghantar getaran sama sekali gitu. Itu. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi ya, harga dari kasur Comfort Dream ini itu dibanderol dengan harga 10 hingga 12 juta rupiah. Wah, emang ya Sultan banget ya. Jadi aku sekarang tahu gimana Sultan itu tidurnya itu di tempat seperti apa gitu ya. Aku udah tahu emang sumpah ini nyaman banget gitu kasurnya. Pantes kalau harganya itu bisa sampai 12 juta gitu ya. Memang karena feel-nya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh pokoknya. Jadi kalau kamu memburu feel yang bener-bener nyaman dan empuk, khususnya kamu yang suka kasur empuk ya, jadi ini kayaknya akan menjadi daftar kasur impian kamu gitu. Kayaknya emang ini enak banget, ya ampun. Ternyata Sultan tidurnya di kasur seperti ini. Aduh, jempol deh pokoknya. Merasa beruntung aku udah nyobain kasur ini gitu. Jadi range harga segitu tadi bisa kamu dapatkan cuma di springbedsurabaya.com dan juga springbedmalang.com, karena di dua toko itu aja yang menyediakan harga dengan range yang aku sebutkan tadi gitu. Jadi kamu kalau mau pengen kasur ini Comfort Dream ini, langsung aja klik di dua website itu yang udah aku sebutin. Atau kalau kamu mau kasur yang lain aja deh gitu, boleh langsung aja diklik. Di situ banyak banget katalog kita, kasur-kasur yang lain juga banyak. Kamu juga boleh konsultasi gratis, gak dipungut biaya apapun gitu ya. Oke, kayaknya emang sekian dulu kasur ini. Pokoknya Sultan banget. Nah, terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini ya. Aku harap video ini bermanfaat untuk kamu. Dan semoga yang sekarang lagi kerja di rumah, belajar di rumah, itu semoga diberikan kesehatan semuanya ya. Dan semoga semua baik-baik saja, seperti itu. Tetap semangat dan juga nantikan video-video kita berikutnya. Kalau kamu kira video ini menarik, menghibur, bermanfaat buat kamu, langsung aja klik subscribe di bawah. Oke, terima kasih. Sleep tight tonight. Bye-bye.
Enak banget sumpah.